Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milatun Nafais, NIM 2025128103565. Saya membuat video ini untuk tugas ujian akhir semester Prodi PAI 2B Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama dan paling utama, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia nikmat kepada kami semua. Yang kedua, salawat serta salam kehadiran kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada Bapak dosen pengampu Bapak Kiai Haji Abdul Haji Agi beserta teman-teman seperjuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang harta suami istri dan akibatnya. Surat An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Yang artinya, bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Allah pisahkan supaya adil, supaya nggak ada yang merasa dikuasai pas nikah. Lalu harta bersama tuh yang mana? Harta bersama tuh yang dibeli bareng, diusahakan bareng, diniatkan bareng. Contoh, beli rumah KPR berdua, buka usaha bareng, nabung bareng buat umroh. Nah, itu baru milik bersama. Porsinya sesuai kesepakatan. Kalau nggak ada akad, ya dibagi adil. Kedengarannya adem ya, tapi lihat akibatnya saat aturan Allah ini dilanggar. Yang pertama, akibat pertama, rumah jadi ladang perang. Suami ngerasa, aku kepala rumah tangga, jadi gajiku aturanku. Istri merasa, aku juga kerja, kenapa nggak boleh pegang uang? Akhirnya berantem tiap tanggal tua. Padahal Nabi Muhammad SAW nggak pernah kasar soal harta. Beliau bilang, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada istrinya. Rumah tangga rusak bukan karena miskin, tapi karena nggak pernah amanah sama harta. Yang kedua, akibat yang kedua, berkah hilang dari rezeki. Istri diam-diam ngambil uang suami tanpa izin. Suami pelit nafkah padahal mampu. Dua-duanya dosa. Rasulullah SAW berfirman, rezeki seseorang bisa tertahan karena dosa yang dilakukan. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, akibat yang ketiga, anak dari korban. Anak lihat ayah ibunya berantem terus gara-gara uang. Dia belajar nikah itu ribut. Dia besar dengan luka, harta lebih penting dari aku. Padahal anak itu titipan Allah juga. Kalau fondasi harta ada retak, gimana mau bangun generasi yang kuat? Terus ada solusinya teman-teman. Yang pertama, transparansi. Suami kasih tahu istrinya penghasilan, kebutuhan. Istri tahu suaminya kalau dia kerja dan punya penghasilan. Gak ada dompet rahasia, karena nikah itu bukan aku vs kamu, tapi kita. Yang kedua, ridho. Suami ridho kalau sedekah dari hartanya, istri ridho kalau suami kasih nafkah sesuai kemampuan. Gak saling nuntut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Ingat ya, tujuan nikah bukan jadi kaya bareng, tapi jadi ahli surga bareng. Harta cuma kendaraan, kalau supirnya serakah, kendaraannya bisa terbalik. Jadi buat kita yang belum nikah, belajar fikih harta dari sekarang.
buat yang udah nikah, duduk bareng malam ini, bikin akad cinta, akad soal rezeki, sepakat, ikhlas dan ridho. Karena di akhirat nanti Allah nggak tanya kamu punya rumah berapa, tapi Allah tahu, tapi Allah bertanya kamu jujur enggak sama pasanganmu soal titipan. Semoga rumah tangga kita semua jadi sakinah, mawaddah, warahmah, bahkan karena hartanya banyak tapi karena amanahnya dijaga. Cukup sekian tugas UAS Fikih Jinayat kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.